Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Miaudina, NPM 23610148. Ini adalah lanjutan dari UTS saya tentang wadah UV Shield Tone Up Sunscreen Serum SPF 50 PA+++ dengan negara tujuannya yaitu Malaysia. Sebagai pengingat, kesimpulan UTS saya adalah wadah sudah siap memasuki pasar Malaysia dari sisi produk, bahkan sudah dijual resmi di Wattons Malaysia. Tapi kanal digitalnya yaitu website resmi masih perlu perbaikan. Peluang utamanya adalah tren tone up sunscreen yang sedang naik dan positioning halalnya yang kuat. Sementara hambatan utamanya adalah pesaing ketat brand Key Beauty dan website yang belum mendukung transaksi internasional. Lalu di UAS ini saya akan menyusun strategi pemasaran global lengkap berdasarkan temuan tersebut. Di sini untuk strategi memasuki pasar, saya memilih strategi kombinasi antara jalur retail berjalan atau jalur digital baru. Menggunakan distributor retail yang sudah berjalan yaitu Watsons Malaysia, sambil membangun penjualan langsung lewat website dan marketplace internasional. Alasannya, jalur retail sudah terbukti berhasil menembus pasar Malaysia, jadi resikonya rendah. Sementara kanal digital langsung akan membangun hubungan jangka panjang dan konsumen dan margin yang lebih baik. Resikonya bisa terjadi konflik harga antara kanal retail dan kanal online kalau tidak diselarasakan dengan baik. Lalu di sini ada strategi produk. Untuk strategi produk, saya menggunakan pendekatan kombinasi standarisasi dan adaptasi. Ada elemennya merek dan nama produk, pendekatannya standarisasi, keterangannya untuk tetap Wardah dan UV Shield Tone Up agar konsisten global. Lalu kemasan dan formulanya untuk 30 ml dan formula SPF 50 dipertahankan. Lalu untuk bahasa label adaptasinya ditambah bahasa Inggris atau Melayu. Untuk sertifikasinya adaptasi tambahkan sertifikasi halal Jakim berdampingan dengan MUI supaya kepercayaan konsumen lokal makin kuat. Lalu untuk strategi harga, mengikuti harga pasar yang sudah berjalan ditetapkan dalam ringgit, itu juga sudah berjalan di Watsons Malaysia sekitar 17,94 ringgit itu dalam 30 mili dan ditetapkan langsung dalam ringgit Malaysia supaya konsumen tidak menggunakan resiko fluktuasi kurs dibandingkan pesaing seperti Kors yang segmen mid-range harga Wardah ini jauh lebih terjangkau per mililiternya. Jadi saya memposisikan Wardah sebagai pilihan value for money, kualitas bagus, harga bersahabat. Lalu yang keempat ada strategi komunikasi. Pesan utama yang saya angkat adalah sunscreen halal yang mencerahkan kulit instan tanpa white cast. Cocok untuk gaya hidup aktif di iklim tropis. Saya akan menggunakan bahasa Melayu dan Inggris di konten Instagram dan TikTok, berkolaborasi dengan micro-influencer kecantikan lokal Malaysia, dengan bentuk konten seperti video before after efek tone up, dan edukasi pentingnya SPF. Dari sisi budaya, saya akan menonjolkan sertifikasi halal Jakim dan menampilkan model yang beragam, baik berhijab maupun tidak, supaya relevan dengan keberagaman konsumen Malaysia. Lalu ada yang kelima, strategi distribusi. Saluran distribusi yang saya pilih adalah kombinasi online dan offline. Offline tetap lewat Watsons Malaysia yang sudah berjalan untuk menjaga visibilitas di rak fisik, dan online lewat website resmi Wardah, serta marketplace seperti Shopee Malaysia, supaya menjangkau konsumen yang terbiasa belanja digital dan memperluas jangkauan ke luar kota besar. Lalu yang keenam, perbaikan website untuk pasar global.
Ini bagian penting karena jadi prioritas utama saya. Saya mengusulkan tujuan perbaikan. Yang pertama, menambahkan pilihan negara dan mata uang ringgit Malaysia, menyampurnakan seluruh terjemahan bahasa Inggris, menyediakan metode pembayaran internasional seperti Touch and Go e-wallet dan GrabPay, lalu menyediakan info tarif dan waktu pengiriman internasional, dan menambahkan halaman Where to Buy yang menunjukkan gerai Watsons Malaysia. Lalu menampilkan sertifikasi halal Jakim secara eksplisit dan menambahkan testimoni dari konsumen Malaysia. Di sini juga ada resiko dan penanganannya. Yang pertama, fluktuasi kurs rupiah dan ringgit. Cara penanganannya tetapkan harga jual langsung dalam ringgit Malaysia. Lalu resiko regulasinya, kosmetik dan halal Malaysia saya tangani dengan memastikan produk terdaftar di NPRA dan bersertifikat Jaktim. Lalu persaingan ketat brand Key Beauty. Saya tangani dengan memperkuat diferensiasi lewat narasi halal beauty dan harga terjangkau. Lalu risiko distribusi lintas negara yang saya tangani dengan bekerja sama dengan mitra logistik yang supaya berpengalaman di rute Indonesia sampai Malaysia. Dan di sini yang terakhir yaitu indikator keberhasilan dan keputusan akhir. Untuk mengukur keberhasilan, di sini saya akan memantau 5 indikator. Yang pertama, jumlah pengunjung website versi Malaysia. Lalu yang kedua, conversion rate pembelian digital. Lalu yang ketiga, jumlah unit terjual di Watsons Malaysia. Lalu yang keempat, engagement konten media sosial berbahasa Inggris hingga Melayu. Lalu yang terakhir, tingkatkan kepuasan konsumen Malaysia. Adapun keputusan akhir saya, strategi ini layak dijalankan dengan prioritas pertama adalah perbaikan website. Saya mengusulkan masa uji coba selama 6 bulan. Kalau conversion rate dan engagement-nya meningkat signifikan, strategi ini akan diperluas ke negara ASEAN lainnya. Kalau belum, saya akan mengevaluasi lagi pendekatan komunikasi dan harganya. Di sini ada refleksi individu. Yang pertama, mengapa saya memilih Malaysia sebagai negara tujuan? Sebenarnya saya memilih Malaysia karena ini bukan negara acak. Wadah memang sudah punya jejak ekspor ke Malaysia sejak 2012 dan produk yang saya analisis yaitu UV Shield Tone Up Sunscreen sudah dijual resmi di Watsons Malaysia, jadi bisa menganalisis kesiapan globalnya berdasarkan data yang benar-benar ada. Lalu untuk apa keputusan pemasaran paling penting yang saya buat dalam strategi ini? Menurut saya keputusan yang paling penting adalah memprioritaskan perbaikan website sebagai langkah pertama. Jadi bukan langsung gencar promosi. Soalnya percuma kalau saya dorong promosi konsumen Malaysia lewat konten media sosial. Kalau begitu mereka klik ke website resminya, mereka tidak bisa bayar pakai ringgit atau metode pembayaran lokal. Jadi saya memilih membenahi fondasi digitalnya dulu. Mata uang, bahasa, dan sertifikasi halal Jakim. Lalu baru strategi komunikasi dan kanal lain dijalankan di atasnya. Lalu yang ketiga, apa resiko terbesarnya dari strategi saya? Resiko terbesarnya menurut saya yaitu persaingan ketat dari brand key beauty seperti Korsk yang reputasinya sudah sangat kuat di Malaysia. Dan loyalty konsumennya tinggi. Padahal masih dianggap pemain baru di sana. Kalau diferensiasi lewat narasi halal beauty dan harga terjangkau tidak dikomunikasikan dengan kuat, produk ini bisa tenggelam di rak yang sudah resmi, sudah ramai brand asing. Lalu yang keempat, apa yang akan saya perbaiki apabila strategi ini gagal? Kalau setelah 6 bulan uji coba konferensi rate
dan engagement-nya masih rendah, saya akan evaluasi ulang dua hal. Yang pertama, mungkin pesan komunikasinya belum cukup kuat membedakan Wardah dan Q-Beauty. Jadi perlu narasi yang lebih tajam soal hal beauty. Lalu yang kedua, mungkin harga atau kanal distribusinya belum pas dengan kebiasaan belanja konsumen Malaysia. Jadi saya akan coba perbesar porsi kolaborasi dengan micro-influencer lokal untuk membangun kepercayaan lebih dulu sebelum mendorong penjualan besar-besaran. Baik, sekian presentasi UAS saya tentang strategi strategi pemasaran global Wardah UV Shield Tone Up Sunscreen Serum SPF 50 PA+++ pasar Malaysia. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.